Evakuasi 2 orang balita di tengah banjir Kota Mataram berlangsung dramatis. Kasus rabies dari gigitan hewan penular rabies di Sumbawa terjadi terus meningkat. Salam jumpa pemirsa, Anyus TV kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Hadiasih, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami, evakuasi 2 orang balita di tengah banjir Kota Mataram berlangsung dramatis dan puluhan rumah warga di 2 kelurahan terendam banjir akibat meluapnya aliran Kali Brenyok. Intensitas hujan yang tinggi sepanjang hari Rabu siang hingga petang menyebabkan aliran Kali Brenyok meluap. Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Mataram, Kelurahan Pagesangan, dan Kecamatan Skarbela, Kelurahan Karangpule. Di Kelurahan Pagesangan, rendaman air mencapai pinggang orang dewasa. Warga yang berada di sekitar aliran kali terpaksa dievakuasi ke tempat lebih aman. Terlihat 2 balita dievakuasi berlangsung dramatis menerjang derasnya air dan warga lainnya berusaha menyelamatkan harta bendanya. Berbeda di Kelurahan Karangpule, Jalan Sultan Kaharudin lumpuh total. Akses jalan ini ditutup warga karena ketinggian air mencapai 1 meter. Menurut penuturan warga, air mulai meluap pada sore hari, namun warga tidak memperkirakan air akan datang lebih besar karena wilayah tersebut sudah menjadi langganan banjir tiap tahun. Ini rumah saya itu tenggelam kan, warna hijau peskat. Pak, ini banjirnya dari jam berapa tadi, Pak? Dari tempat wisata dari jam 4. Jam 4 ya, pas sholat azhar sudah mulai naik. Cuma kita tidak bayangkan sebesar ini airnya gitu. Kalak BPBD NTB mengungkapkan curah hujan yang tinggi menjadi faktor utama sebabkan banjir. Selain itu, penyempitan aliran Kali Brenyok juga disebabkan air meluap. Kalau faktor utamanya penyebab banjir ini sementara menurut BPBD apa? Faktor utama ya curah hujan tinggi, ya. Hampir semua das yang ada di sungai-sungai yang ada di Mataram ini kan bisa lihat tadi diancar besar juga sungainya ya. Air sungainya termasuk juga yang di Brenyok, ini besar juga. Sementara itu, bantuan logistik berupa makanan siap saji, selimut, dan kasur sudah disalurkan pemerintah. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi Kali Brenyok karena pendangkalan kali tersebut kerap sebabkan banjir setiap tahun. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, 2 kecamatan di Kota Mataram diterjang banjir setelah diguyur hujan lebat dari Rabu siang hingga petang. Diguyur hujan lebat dari Rabu siang hingga petang, sejumlah titik di Kota Mataram dikepung banjir. Data BPBD Kota Mataram menyebutkan banjir terparah terjadi di 4 titik di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Skarbela dan Kecamatan Kota Mataram. Air dengan ketinggian mencapai pinggang orang dewasa merendam puluhan rumah warga. Banjir ditengarai akibat curah hujan yang lebat yang terjadi sejak Rabu siang hingga petang dan mengakibatkan meluapnya aliran Sungai Brenyok yang melintasi pemukiman penduduk. Ketinggian banjir sampai berapa meter ketinggiannya? Nah, kurang tahu kalau berapa meter ya, Pak? Ada setinggi pinggang orang dewasa air ini? Bisa begini. Kalau di RT 1, RT 2 1 meter. Banyak rumah yang terendam? Banyak, banyak. Rumah yang pantauannya tadi tenggelam? Banyak, Mas. Lebih puluhan? Ketinggian air sampai berapa? Yang orang dewasa. Warga yang terdampak banjir terlihat bersiaga dan berjaga-jaga dan sewaktu-waktu bersedia untuk dievakuasi ke tempat yang aman. Sejumlah kendaraan diminta putar balik namun banyak yang terjebak macet karena nekat menerobos banjir. Hingga saat ini petugas masih melakukan pendataan jumlah korban dan kerugian akibat banjir. Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana didampingi sejumlah pejabat turun langsung ke sejumlah titik banjir. Hingga Kamis pagi banjir sudah mulai surut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Badan Penanganan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Barat berlakukan siaga bencana kekeringan menyusul adanya permintaan dropping air bersih dari sejumlah desa yang terdampak kemarau panjang. BPBD Lombok Barat berlakukan siaga bencana kekeringan di tengah guyuran hujan. Penetapan daerah siaga bencana yang diberlakukan oleh BPBD tersebut setelah sejumlah desa meminta untuk di-dropping air bersih karena stok air minum menipis akibat air sumur mengering. Seperti di Desa Labuan Tereng, Kuripan Selatan, dan Banyu Urip, Gerung. Guna menghadapi bencana kekeringan itu, BPBD setempat telah menyiapkan armada dan sejumlah kebutuhan yang diperlukan untuk menangani dropping air, seperti mobil tangki air dan tandon bagi warga di perbukitan. Karena kekeringan ini kan Juli sampai dengan Desember gitu. Tapi puncaknya Agustus nanti gitu. Nah, saat ini kenapa kita naikkan menjadi status siaga? Karena usulan dari desa tentang permintaan air bersih itu sudah 3 desa. Kendati hujan telah mengguyur di sejumlah wilayah di Lombok Barat, namun tidak mampu mengairi sumur warga sehingga warga terus meminta bantuan BPBD untuk memenuhi kebutuhan air warga. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga panas Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi Jin error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Dan Banjar iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor. Kerja dalam
iNews Prime, Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkepet tumbang dramatis. iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kasus rabies dari gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Sumbawa terus terjadi peningkatan. Periode Januari hingga Juni 2024 tercatat 387 kasus rabies. Kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Kabupaten Sumbawa masih terus terjadi. Hingga saat ini terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan, yakni mencapai 387 kasus dari 346 ekor HPR yang menggigit. Dari 346 ekor HPR yang ditangkap, 26 sampel yang diperiksa, 25 positif dan sisanya negatif. Sebagian besar HPR yang menggigit ini adalah anjing dan kucing dan tersebar di seluruh kecamatan. Dengan rincian, kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Lunyuk, yakni sebanyak 72 kasus, Moyo Hilir 40 kasus, Sumbawa 28 kasus, Moyo Hulu 24 kasus. Sementara di kecamatan lainnya terjadi mulai dari 2 hingga 21 kasus gigitan. Rabies di Kabupaten Sumbawa sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa sejak tahun 2019 lalu hingga saat ini. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Junaidi, mengatakan berdasarkan rekapitulasi laporan bulanan Kabupaten Sumbawa sejak Januari hingga kini dilaporkan sebanyak 387 kasus gigitan. Sementara hewan penular rabies yang menggigit sebanyak 346 ekor. Dengan masih berlakunya surat keputusan Bupati Sumbawa tentang KLB rabies di Kabupaten Sumbawa, maka upaya pengendalian rabies di wilayah Kabupaten Sumbawa dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan lintas sektor. Karena kita ketahui populasi HPR kita itu jauh lebih besar yang liar daripada yang pelihara. Bicara yang liar, mana kita kala kita ada penanganan, apa itu? Vaksinasi kadia, eliminasi kadia, di situ agak mengalami kesulitan dalam hal handle ternak. Karena ternak yang liar itu, HPR yang liar itu kan siapa yang akan menangani, membantu kita. Oleh karena itu saya berharap mohon kerjasama kita semua, agar supaya dalam hal penanganan ini, baik vaksinasi ataupun nanti disebabkan oleh harus terjadinya eliminasi, agar kita betul-betul bekerja bersama-sama. Mencegah penyebaran rabies, Pemkab setempat telah memberikan vaksin anti rabies kepada para korban. Dari Sumbawa, Topani Swandi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pihak Desa Taman Ayu keluhkan lokasi keberadaan TPA darurat yang berdekatan dengan akses pendidikan karena dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar mengajar. Pasca TPA Regional Kebun Kongok ditutup sementara, pembuangan sampah darurat dialihkan ke Desa Taman Ayu Gerung, Lombok Barat, dan keberadaan TPA darurat ini pun dikeluhkan pihak desa karena sangat dekat dengan akses pendidikan SMKN 2 Gerung sehingga dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas mereka.
Kepala Desa Taman Ayu Tajudin mengatakan terkait penggunaan tanah di wilayahnya sebagai TPA darurat sudah dikoordinasikan dengan DLH Lombok Barat dan lokasi TPA darurat tersebut jauh dari pemukiman warga. Lahan tersebut merupakan lahan bekas kerukan batu bata milik warga yang tidak difungsikan lagi. Jika ini tidak diberikan ruang yang 3 hari ini, maka surplus sampah yang ada di TPA itu akan membahayakan masyarakat kita juga, karena akan terjadi peninggian landfill sampah yang dampaknya ketika keluar dari perencanaan itu nanti akan terjadi longsor sampah ke warga kita. 90%-an sampah itu masih masuk ke TPA, landfill ya. Yang 10% yang kami kelola di sini, karena kan kapasitas. Nah, tapi kalau kondisi landfill itu memang, nah itu kan kemarin sudah sempat dengar itu ada penutupan itu kan, karena memang sudah penuh. Nah itu warning ke kita semua lah. Hingga pembukaan TPA darurat di Taman Ayu disepakati untuk memberikan jeda pembuangan sampah di TPA Kebun Kongo dengan batas waktu 2 minggu karena sedang melakukan pembuatan geomembran untuk landfill. Selain itu, masyarakat juga diminta supaya bisa memilah sampah dari rumah sehingga tidak membebankan pihak TPA dalam memilih sampah yang akan diolah lagi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, puluhan puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD karena diduga terkendala sumber daya manusianya. Dari total 29 puskesmas yang dikelola pemerintah daerah, hanya 5 puskesmas yang sudah menerapkan BLUD, salah satunya Puskesmas Janapria, sementara 24 puskesmas belum terapkan BLUD. Penerapan BLUD untuk seluruh puskesmas di Lombok Tengah ini dengan pertimbangan 80% puskesmas sudah terakreditasi paripurna, sedangkan 20% sudah terakreditasi utama, sehingga dari segi sumber daya hingga kesiapan operasional sudah mampu. Adapun yang menjadi kendala puskesmas belum menerapkan BLUD lantaran kekhawatiran kesiapan sumber daya hingga target pendapatan asli daerah. Sekretaris Daerah Lombok Tengah lalu Firman Wijaya meyakini penerapan BLUD akan membuat segi layanan lebih baik. Selain itu, pengelolaan keseluruhan menjadi lebih fleksibel. 9 puskesmas yang kita kelola, ya, 5 puskesmas sudah BLUD dan sisanya ini diperintahkan untuk di BLUD-kan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga mendorong agar puluhan puskesmas di Lombok Tengah yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah agar segera menerapkan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga panas dengar. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal betul-betul berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sport.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Untuk meringankan beban masyarakat, Pegadaian Ampenan melakukan hitanan massal dengan melibatkan 155 anak. Berlokasi di Pegadaian Ampenan, Kota Mataram, kantor wilayah Pegadaian Bali Nusra melakukan hitanan massal yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar Pegadaian Ampenan. Pimpinan wilayah PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar, Supriyanto mengatakan tujuan kegiatan hitanan massal ini agar Pegadaian dapat lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, dengan dimulainya hitanan massal oleh Pegadaian ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi perusahaan BUMN lainnya untuk melakukan hal serupa agar dapat meringankan beban masyarakat. Tujuannya satu, pasti kita akan lebih dekat ke masyarakat. Kemudian yang kedua, ini harapan kami dapat menjadi trigger pemicu BUMN lain bisa melakukan hal yang sama. Karena kita percaya dan kita yakin di luar sana masih banyak masyarakat, anak-anak yang membutuhkan kegiatan seperti ini. Ditemui di tempat yang sama, Kepala Puskesmas Karangpule, Farida, menyampaikan bahwa pihak Puskesmas membantu melakukan pendataan dan pemeriksaan bagi para peserta hitanan massal. Kami dari Puskesmas siap membantu untuk mencarikan nanti target sasaran yang untuk akan dihitan, ya. Karena ini kita anggap sangat membantu sekali untuk masyarakat kita, di mana memang momen-momen inilah yang ditunggu oleh masyarakat kita, dan harapan kedepannya semoga ini tetap berlanjut kegiatan hitanan massal untuk di Pegadaian ini. Salah seorang warga menyampaikan bahwa ia sangat antusias mengikuti kegiatan hitanan untuk cucunya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas adanya acara seperti ini. Dalam kegiatan itu, peserta juga diberikan souvenir berupa sarung serta sejumlah barang lainnya beserta uang tunai. Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau, yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda.
Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut, yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996 menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu itu, dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma, tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.